Coba diusulkan ke Mbak Admin ya. Mbak Admin kalau pakai Gmeet boleh enggak gitu ya. Kebetulan kalau Gmeet saya itu bisa ngerekam juga, jadi masih ada rekamannya dan tidak terputus-putus seperti ini. Soalnya saya sudah pernah usul tapi tidak diterima usul saya. Oh, udah gimana? Coba nanti kalau misalkan mau les lagi, coba diusulkan ke Mbak Adminnya ya, yang di grup itu. Mbak Admin boleh nggak pakai Gmeet gitu ya. Kayaknya kalau yang usul dari peserta atau dari siswa itu lebih diterima gitu ya. Barangkali nanti diterima kalau waktu pelajaran saya akan saya pakai Gmeet ya. Oke, kembali ke sini tadi, hukum prose ya. Jadi ini hukum prose. Apa maksudnya bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah selalu tetap? Nah, ini tadi ya. Ini kalau kita lihat AR-nya H, masanya adalah dua, massa atom relatifnya adalah 2 kali 1 ya, atau 2. U-nya 16. Berarti ini 2 banding 16. Kalau disederhanakan berarti 1 banding 8. Ya, maka berapapun massa H2O, maka perbandingan massa H dan O-nya itu akan tetap 1 banding 8. Maksudnya gimana? Misalkan ada 32 gram H2O. Oh, kok 32? 36 ya, biar gampang. Ada 36 gram H2O. Maka ini pasti akan terdiri dari 4 gram H dan 32 gram O. Nah, kalau kita bandingkan 4 dibanding 32, itu 1 banding 8. Dan seterusnya seperti itu. Berapapun massa H2O-nya, maka perbandingan massa H dan massa O-nya adalah tetap 1 banding 8. Ini yang disebut dengan hukum Proust. Jadi perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Ya, jadi maksudnya hukum Proust itu adalah itu. MrCaCO3 adalah, karena ini sudah diketahui AR-nya ya, kita tinggal tambahkan aja, berarti ArCa, karena Ca-nya 1 tidak usah dikalikan, kemudian ditambah ArC, karena C-nya juga 1 maka tidak usah dikalikan juga, karena U-nya 3 berarti kita kalikan 3 ArO. Ca-nya R-nya adalah 40, C-nya adalah 12, ini MR-nya ya, MR sama dengan, kemudian 3 kali 16, berarti ini 40, 12, 48 ya. Ini tambah ini 60 tambah 40 berarti 100. Sehingga MR-nya CaCO3 adalah 100 ya. Ini MR-nya. Pertanyaannya tidak nutut ya untuk ke semua soal ya. Massa 0,5 mol O2. 0,5 mol O2. O2 MR-nya adalah 32 ya. Kan 16 kali 2. Berarti sama dengan 32. Mas, N-nya adalah 0,5 mol. Berarti N adalah sama dengan massa per MR kan. Berarti M yang ditanyakan ini massanya. Berarti M sama dengan N dikali MR.
N-nya adalah 0,5 mol, MR-nya adalah 32. Berarti ketemunya adalah 16 gram. Kalau CO2, C ini adalah 12, kemudian O2 berarti dia 16 kali 2, 32. Berarti MR-nya CO2 itu sama dengan 44. Nah ini ya, AR-nya tidak diketahui ya, karena itu tadi saya sarankan untuk menghafalkan AR-nya apa saja tadi, C, O, Cl, Na ya. H itu supaya memudahkan ini. Kalau kalian tidak hafal kan bingung ini. MR-nya berapa CO2 ini ya? Jumlah mol dalam 44 gram. Maka M sama dengan massa per MR. Masanya adalah 44, kemudian MR-nya juga 44. Berarti dia adalah 1 mol. Kalau ada yang tanyakan langsung diketik di chat ya. Nah, ini ada persen massa ya. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah saya sempat ngisi tentang kadar ya, kadar ada persen massa, persen volume ya. Nggak tahu kelas ini aku bukan. Lupa ya soalnya anak-anaknya siapa saja. Jadi CO2 maka dia akan ada ininya tadi 12 ya. Kemudian ini adalah 32 tadi ya. Karena yang tanyakan massa oksigen bukan gas oksigen, berarti yang dimaksud adalah satu atom O saja ya. Satu atom O kan 16. Jadi perbandingannya adalah persen massanya adalah perbandingan massa AR-nya O dibandingkan MR total. Maka persen massanya ini sama dengan ARO per MR total. Sehingga AR-nya O tadi adalah 16, kemudian ini adalah 44. Oh, kalau ini dihitung dua ya ini ya, 32 berarti. Seharusnya kalau karena massa oksigen bukan massa atom oksigen. Seharusnya disebutkan massa atom oksigen aja. Jadi yang dipakai ini 32, berarti ini airnya O2 di sini. Airnya O2 dibagi MR. 32 dibagi 44 sama dengan 72,7%. Kalau misalkan persen massanya O atau oksigen ya, persen massa O di H2O misalkan, maka ini adalah 16, ini 1 kali 2 18 totalnya, berarti sama dengan 16 per 18 ya, kali 100%. Berapa ini ya, kita hitung pakai kalkulator atau dihitung pembagian dulu, mau recapit dulu. Tapi kalau kita sederhanakan, ini adalah bagi 2, 8/9. Sekitar 90% sekian ya. Reaksi 2H plus O2 menjadi 2H 2O. Jika tersedia 2 mol O2, maka jumlah H2O yang terbentuk adalah, nah, perbandingan mol ini adalah sama dengan perbandingan koefisien. Ini adalah satu ya koefisiennya. Jadi jika ada 2 mol O2, maka berapa mol H2O yang terbentuk? Kita lihat perbandingan koefisiennya. Koefisien H2O per koefisien O2 itu sama dengan mol H2O per mol O2. Koefisien H2O berapa? Ini 2 ya. Koefisiennya O2 berapa? 1. Molnya H2O tidak diketahui.
Molnya O2, 2. Sehingga molnya H2O sama dengan ini ke sini, 2 kali 2 per 1, atau 4 mol. Akan tetapi ini hanya untuk berlaku hanya untuk reaksi yang reaksinya habis sempurna ya. Kalian nanti ada reaksi yang tidak habis atau reaksi yang berlebih. Nah, kalau pakai reaksi yang berlebih, tidak seperti ini cara ngerjakannya. Karena ini tidak disebutkan bahwa reaksinya berlebih, maka kita anggap habis. Maka bisa pakai cara ini. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Belum tak besarkan ya ternyata ya. Nggak kelihatan sepertinya ini kalian. Ntar saya besarkan dulu ya. Atau nggak usah ya? Soalnya kelihatan kan masih muda ya. Jadi di sini disebutkan keliwat ini nggak saya besarkan. Unsur X konfigurasi elektronnya adalah 282, sedangkan unsur Y adalah 287. Jadi X konfigurasi elektronnya adalah 282. Sedangkan Y adalah 287. Nah, maka yang mungkin supaya dia stabil, maka dia harus melepas 2 elektron. Sedangkan ini supaya stabil, dia harus menerima 1 elektron. Jadi ini harus plus 1E, yang ini harus dikurangi 2E. Sehingga X ketika dia kehilangan 2 elektron atau melepas 2 elektron, dia akan menjadi 2 plus. Sedangkan Y ketika dia mendapatkan 1 elektron, maka dia akan menjadi Y min atau Y1 min ya. Maka senyawa yang terbentuk ini ke sini, 1 ke sini, 2 ke sini. Maka senyawa yang terbentuk adalah XY2. Ini. Jadi nggak usah bingung ya. Kita lihat aja elektron valensinya ini. Jadi tujuannya adalah supaya belakangnya itu 8 ya. Kecuali untuk di hidrogen ya. Hidrogen itu karena hidrogen itu hanya satu atomnya, jadi konfigurasi elektronnya hanya gini dok, satu gitu. Belakangnya tidak ada. Supaya dia bisa stabil, dia harus menjadi 2. Karena itu dia membutuhkan 1 elektron ya. Tapi dia bukan senyawa ion nanti kalau bentuk. Dia lebih ke senyawa apa namanya? Senyawa kovalen ya. Sebanyak 11,2 liter gas N2 pada STP. Jadi kalau soal ini, selama dia STP, maka apapun gasnya itu tidak berpengaruh ya. Selama dia tetap gas ya. Mau ini gas N2, mau ini gas CO2, mau itu gas H2O, uap air maksudnya. Kemudian dia mau gas apa saja, tidak berpengaruh ya. Jadi tidak usah dilihat sudah gas apa itu tidak usah dilihat. Cukup lihat STP-nya sama dengan volumenya berapa. Disebutkan di situ V-nya adalah 11,2 liter. Ditanyakan adalah jumlah molnya. Maka pada keadaan STP, jumlah molnya ini akan sama dengan volumenya dibagi 22,4. Sehingga dia adalah 11,2 dibagi 22,4. Maka sama dengan 0,5 mol. Yang ini berarti. Nah, ini ya ada kata-kata bereaksi sempurna. Kalau bereaksi sempurna ini berarti habis semua reaksinya. Kalau tidak ada kata-kata bereaksi sempurna gimana? Tetap kita bisa menganggap sempurna ya selama dia tidak disebutkan reaksinya berlebih.
Reaksinya adalah N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Yang ditanya diketahui 9 mol H2. Bereaksi sempurna, maka mol NH3 yang terbentuk adalah, kita pakai perbandingan koefisien tadi, koefisien H2 dibandingkan koefisien NH3 sama dengan molnya H2 dibagi atau dibandingkan mol NH3. Koefisiennya H2 berapa? 3 ya. Koefisiennya H2 adalah 3. Koefisiennya NH3 adalah 2. Sedangkan molnya H2 adalah 9. Molnya NH3 tidak diketahui ya yang ditanyakan. Nah, maka ini ke sini ya. Berarti NNH3 ini ke sini, 3-nya turun, 2-nya naik ya. Berarti sama dengan 9 per 3 kali 2. Ini 3 kali 2, 6 mol ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Nah, kalau yang ini soal nomor 24 ini menggunakan dua hubungan mol. Yang pertama dari partikel ke mol, kemudian dari mol ke massa ya. Oke, kita lihat dulu. 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikelnya ya ini ya. Maka kalau ada partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 23, berapa mol? Berarti ya tinggal kita bagi aja. 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemu 0,5 mol ya. Kemudian yang ditanyakan adalah massa. Kalau dia ke massa berarti M sama dengan massa per MR. Atau massa sama dengan M dikali MR. M-nya ada 0,5. MR-nya mana? Kita hitung. Ini 16. Mohon maaf, ini 12. Ini 16 kali 2 ya. 32 tambah 12. 44 ya. Berarti 0,5 kali 44 sama dengan 22 gram. Silakan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Ternyata nututi ya. Kalau nggak salah ini sudah 1 soal atau 2 soal, kurang 2 soal lagi. Tak pikir tadi nggak nututi. Mohon maaf. Eh, mau mindah yang atas ini. Nah, ini soal ini kurang lengkap ya. Kenapa kok saya bilang kurang lengkap? Karena di sini dia maksudnya adalah mau perbandingan koefisien dengan perbandingan volume. Maka harusnya lengkapnya adalah gini. Apa ini? Ini adalah menunjukkan fase ya. Jadi kalau ada 2H2 kemudian ada dalam kurung kecil G, berarti H2 ini adalah dalam fase gas. Begitu juga ada yang tanya, silakan. Nah, siapa ini? Saya buka dulu chatnya. Coba tengok nomor 24. Oke, Mas Gerik ya, Mas Gerik. Sorry. Silakan Mas Gerik, kalau ada yang tanyakan. Nomor 24 ini mulai dari ini ya. Sorry.
Ini ya. Jadi soal tulisannya di sininya soalnya. Oh, cuma mau SS. Nggak perlu di SS, Mas Gary. Nanti ini saya share ya. Karena ini nanti di-share sama Mbak adminnya kan. Atau mungkin biasanya telat Mbak admin atau nge-share-nya ya. Padahal kalau saya setelah ini nggak sampai 15 menit, maksimal 20 menit itu sudah langsung saya share ya. Karena nunggu videonya dikonversi dulu. Jadi langsung video sama PPT langsung saya share. Nggak tahu kalau Mbak adminnya membagikannya baru pagi ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau ada tulisan seperti ini adalah menunjukkan fasenya ya. Dia menunjukkan fasenya. Kalau ini berarti fasenya gas. Ada juga yang fasenya adalah aki gini. A sama Ki. Ini maksudnya dia adalah dalam larutan atau terlarut. Ada juga fasenya adalah S ya. Berarti dia adalah apa namanya? Solid ya. Dia adalah padat ya. Kalau fasenya ditulis L, berarti dia adalah fasenya cair atau liquid. Ini solid. Ini dari kata aqueous atau larutan. Jadi sebenarnya reaksi persamaan reaksi yang sempurna atau persamaan reaksi yang benar itu harus ditulis fasenya seperti ini. Kenapa? Karena beda fase nanti itu beda cerita gitu ya. Ini liquid ya atau cairan. Misalkan seperti ini, maksud dari soal ini adalah menunjukkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau tadi kita belajar sebelumnya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Di soal nomor 2 3 misalkan, nah ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Itu secara umum berlaku seperti itu. Tetapi khusus ya, khusus jika reaksi dan hasil reaksinya adalah gas, maka perbandingan volume atau perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Sekali lagi, khusus jika reaksinya adalah gas dan hasil reaksinya adalah gas. Ya, khusus untuk itu. Maka, kenapa kok soal ini seharusnya ada ini? Supaya kita tahu bahwa reaksinya, yaitu H2O dan O2, adalah gas. Begitu juga hasilnya atau produknya juga gas. Kalau kita tahu bahwa semuanya gas, maka berlaku tadi itu bahwa koefisien H2 dibandingkan koefisien maaf, O2 itu akan sama dengan perbandingan volume H2 dibandingkan volume O2. Sekali lagi, keadaan ini hanya berlaku jika gas semua ya. Kalau misalkan salah satunya cairan, nggak berlaku, nggak bisa. Berlakunya pakai yang mol tadi ya. Ini kalau gurunya nulis seperti ini, nggak dikasih ini, kemudian ditanyakan seperti ini, perbandingan volume, silakan diprotes gurunya, nggak apa-apa ya. Karena ini soalnya saya dapat dari download ya, jadi saya nggak bisa merotes yang upload ya. Nggak kenal juga ya. Oke, koefisien H2 adalah 2 ya. Sedangkan koefisien O2 adalah 1 ya. Ini ya, 2 1. Oh ya, saran juga ya. Sebelum kalian nuliskan koefisiennya ini, dicek dulu apakah reaksinya sudah setara atau belum. Masih ingat kan cara menetarakan reaksi? Cara menetarakan apa? Untuk mengecek reaksinya setara atau tidak, cek jumlah hanya. Hanya di sini adalah 2 kali 2 4. Di sini 2 kali 2 4. Sama berarti. O-nya di sini 2. Di sini 2 kali 1 berarti 2. Sama ya berarti ya. Berarti sudah setara. Takutnya soalnya itu keliru sehingga tipu ya. Soalnya tipu sehingga koefisiennya itu belum setara. Tadi saya lupa untuk menyampaikan itu. Volume H2-nya adalah 10 liter.
kemudian volume O2-nya ditanyakan, maka volume O2-nya sama dengan 10 liter per 2 kali 1 ya, atau sama dengan 5 liter. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Tidak ada ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita lewati aja. Nah, ini agak beda. Senyawa X dia memiliki titik tinggi, titik leleh tinggi dan larut dalam air. Sedangkan senyawa Y tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Ya. Jadi titik leleh tinggi ini hampir pasti dia ada logamnya. Karena kalau senyawa ada logamnya itu titik lelehnya pasti tinggi. Nah, karena dia ada logamnya, maka dia kemungkinan besar adalah ion ya. Kemudian kata kedua adalah tidak menghantarkan listrik. Jadi senyawa kovalen itu tidak menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan ion. H2O, air murni, misalkan dia dalam keadaan liquid, ini sebenarnya tidak menghantarkan listrik. Jadi, tapi kenapa Pak kalau tangannya basah pegang listrik bisa kesetrum gitu ya? Berarti kan H2O menghantarkan listrik. Nah, masalahnya H2O yang air yang membasahi tangan kalian itu bukan H2O murni, bukan H2O murni. Di situ sudah ada larut, ada sudah terlarut-terlarut, misalkan mineral ya, ada mineral yang terlarut. Kemudian ditambah lagi misalkan terlarut keringat kalian. Nah, itu. Jadi bukan H2O murni lagi, tetapi jika H2O murni, maka dia tidak menghantarkan listrik. Karena senyawa kovalen tidak bisa terurai menjadi ion. Jadi supaya dia bisa menghantarkan listrik, senyawa itu harus bisa terurai menjadi ion tadi. Sehingga yang paling mungkin ini adalah ion dan kovalen ya. Jadi kata kuncinya ada di sini. Kalau larut dalam air ini, senyawa kovalen juga ada yang larut dalam air. Jadi ini bukan kata kunci utama ya. Tetapi kata kunci utamanya di sini, titik leleh tinggi. Karena logam itu hampir semua titik lelehnya adalah tinggi ya. Kecuali mungkin raksa ya. Raksa itu, oh raksa titik lelehnya juga tinggi ya. Kalau dilelehkan juga tinggi. Cuman dia kan wujudnya dalam suhu ruang adalah cair ya. Tetapi jika dilelehkan dia juga tinggi titik lelehnya. Jadi semua logam itu titik lelehnya tinggi. Tinggi ini maksudnya di atasnya 100 derajat Celcius ya. Jadi maksud tinggi itu 100 derajat Celcius. Di atas 100 derajat Celcius. Nah, begitu juga ini tidak larut dalam air. Ini bukan ciri utama yang perlu kita perhatikan karena ciri utamanya ini tidak menghantarkan listrik. Tidak menghantarkan listrik ini sudah pasti dia tidak terion, tidak menghasilkan ion. Karena dia tidak menghasilkan ion, berarti dia adalah kovalen. Oke. Dalam satu reaksi diperoleh data, massa per reaksi adalah 25 gram. Oh, sudah habis waktunya. Ya, terakhir ya ini ya. Massa produk adalah 21 gram. Jadi, massa per reaksi adalah 25 gram. Massa produk sesudah reaksi berarti ini adalah sebelum reaksi. Dan ini sesudah. Padahal menurut hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi adalah sama dengan massa sesudah reaksi ya. Nah, berarti gimana ini kemungkinannya?
apakah hukumnya salah atau ada zat yang ditimbang, ada yang belum ditimbang, atau masanya hilang atau reaksinya gagal terjadi. Ya, yang mana yang mungkin yang apakah A, B atau C? Hukum salah tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Jadi asalnya kalau dalam dunia ilmiah awal mulanya adalah teori ya. Teori ini ketika sudah dibuktikan benar, maka dia menjadi hukum. Dan namanya hukum ini eh, sudah tidak dibantah lagi kebenarannya. Jadi sudah pasti benar. Jadi ini tidak mungkin. Ada zat yang belum ditimbang. Ini mungkin. Bisa jadi reaksinya antara gas dengan cairan, tetapi yang ditimbang hanya cairannya saja. Gasnya tidak ditimbang. Ya, masa dapat hilang? Ini juga tidak mungkin. Karena tidak mungkin hilang sebelum reaksi dan sudah reaksi ya. Pasti sama. Reaksi gagal terjadi ya. Jika tidak terjadi reaksi, maka tidak ada produk. Jika reaksinya gagal terjadi, maka tidak ada produk. Jadi alasan yang benar adalah salah satu-satunya adalah ini ya. Oke, sudah jamnya sudah lewat 2 menit. Saya akhiri ya. Terima kasih sudah bergabung. Eh, Tetap semangat belajar. Semoga sehat selalu. Bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.